Bismillahirrahmanirrahim. Penggolongan obat berdasarkan asal obat. A. Alamiah, yaitu obat-obatan yang berasal dari alam (tumbuhan, hewan, dan mineral), seperti jamur (antibiotik), kina (kinin), digitalis glikosida jantung dari hewan yaitu plasenta otak menghasilkan serum rabies dan kolagen. Bagian B. Sintetik merupakan cara pembuatan obat dengan melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya minyak ganda pura dihasilkan dengan mereaksikan metanol dan asam salsilat. Selanjutnya klasifikasi obat, yaitu obat OTC over the counter, obat generik berlogo, obat nama dagang, obat paten, obat mitu obat mitu, obat tradisional, obat jadi, obat baru, obat esensial, dan obat wajib apotek. Obat ETC atau over the counter adalah sebutan umum untuk obat yang termasuk golongan obat bebas dan obat bebas terbatas yang digunakan untuk swamedikasi pengobatan sendiri atau self medication. Obat generik branded drugs, yaitu obat generik adalah obat dengan nama generik sesuai dengan penamaan zat aktif sedang yang ditetapkan oleh Farmakope Indonesia dan INN International Non-Practitioners. Selanjutnya obat generik berlogo, yaitu adalah obat generik yang mencantumkan logo produsen tapi tidak memakai nama dagang. Misalkan sedang obat generik dengan nama amoxicillin ada logo produsen Kimia Farma. Selanjutnya obat nama dagang branded drug, yaitu adalah obat dengan nama sedang yang ditetapkan pabrik, pembuat, dan terdaftar di Departemen Kesehatan negara yang bersangkutan. Obat nama dagang disebut juga obat merek terdaftar. Selanjutnya obat paten adalah obat hak paten yang diberikan kepada industri farmasi pada obat baru yang ditemukannya. Berdasarkan riset industri farmasi tersebut diberi hak paten untuk memproduksi dan memasarkannya. Setelah melalui berbagai tahapan uji klinis sesuai aturan yang telah ditetapkan secara internasional, obat yang telah diberi hak paten tersebut tidak boleh diproduksi dan dipasarkan dengan nama generik lain oleh industri farmasi lain tanpa izin pemilik hak paten selama masih dalam masa hak paten. Berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang paten, masa hak paten berlaku 20 tahun pasal 8 ayat 1 dan bisa juga 10 tahun pasal 9. Contoh yang cukup populer adalah Norvas. Kandungan Norvas aslinya Norvas adalah amlodipine bisalate untuk obat antihipertensi. Selanjutnya obat mitu atau mitu. Obat mitu atau mitu adalah obat yang telah habis masa patennya yang diproduksi dan dijual pabrik lain dengan nama dagang yang ditetapkan pabrik lain tersebut. Selanjutnya obat tradisional, yaitu adalah obat jadi yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral atau sedang galenik. Obat berdasarkan pengalaman empiris turun-menurun. Selanjutnya obat herbal. Obat herbal adalah obat dari tanaman atau bagian dari tanaman saja. Selanjutnya obat jadi. Obat jadi adalah obat dalam keadaan murni atau campuran dalam bentuk serbuk, emulsi, suspensi, salet, krem, tablet, suppositorium, glisma, injeksi, dan lain-lain, yang dimana bentuk obat tersebut tercantum dalam Farmakope Indonesia. Selanjutnya obat baru. Obat baru adalah obat yang terdiri dari satu atau lebih zat, baik yang berkhasiat maupun tidak berkhasiat, misalnya lapisan, pengisi, pelarut, bahan pembantu, atau komponen lainnya yang belum dikenal hingga tidak diketahui khasiat dan keamanannya. Selanjutnya obat esensial. Obat esensial adalah obat yang paling banyak dibutuhkan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat banyak, meliputi diagnosa, profilaksi, terapi, dan rehabilitasi. Misalkan di Indonesia obat TBC, antibiotik, vaksin, obat generik, dan lain-lain. Selanjutnya obat wajib apotek. Obat wajib apotek adalah obat keras yang dapat diperoleh apotek tanpa resep dokter diserahkan oleh apoteker. Selanjutnya obat asli. Obat asli adalah obat yang didapat langsung dari bahan alamiah Indonesia, terolah secara sederhana atau dasar pengalaman dan digunakan dalam pengobatan tradisional. Selanjutnya kosmetika, yaitu digunakan pada bagian luar badan tetapi tidak dimasukkan untuk mengobati atau menyembuhkan suatu penyakit. Berdasarkan Permenkes Republik Indonesia Nomor 445-Menkes/Per/5/1998. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya golongan obat. Obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dapat diserahkan tanpa resep dokter.
Obat bebas lingkaran warna hijau dengan garis tepi hitam. Kriteria obat yang dapat diserahkan tanpa resep diatur oleh Permenkes nomor 919/Per/10/1993, yaitu tidak dikontradisikan untuk penggunaan pada wanita hamil, anak di bawah 2 tahun, dan orang tua di atas 65 tahun. Kemudian penggunaannya tidak memerlukan cara atau alat khusus yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kemudian penggunaannya diperlukan untuk penyakit yang prevalensinya tinggi di Indonesia. Kemudian obat tersebut memiliki rasio keamanan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk pemegang sendiri. Kemudian pengobatan sendiri tidak memberikan risiko pada kelanjutan penyakit. Selanjutnya obat bebas terbatas (daftar W) sama dengan Warhuchen. Logo lingkaran warna biru dengan garis tepi hitam. Istilah lain untuk obat bebas dan obat bebas terbatas di masyarakat dikenal dengan istilah obat OTC (over the counter) adalah obat yang dapat dibeli tanpa resep dokter. Untuk obat bebas terbatas memiliki peringatan. P1. Awas obat keras, baca aturan pakai, contohnya Parames. P2. Awas obat keras, hanya untuk kumur, jangan ditelan, contohnya Listerine, Betadine, Gargel. P3. Awas obat keras hanya untuk bagian luar badan, contohnya betadine. P4. Awas obat keras hanya untuk dibakar. P5. Awas obat keras tidak boleh ditelan, contohnya Nebatim powder. P6. Awas obat keras, obat wasir tidak ditelan, contohnya Anusol subcutaneous. Inti dari peringatan: P1. Baca aturan pakai. P2. Hanya untuk kumur. P3. Hanya untuk bagian luar badan. P4. Hanya untuk dibakar. P5. Tidak boleh ditelan. P6. Obat wasir tidak ditelan. Selanjutnya obat keras (daftar G). G sama dengan Gevalicq. Obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi hitam berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Definisi obat keras ada 4, yaitu 1. Obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter (antibiotika, obat anti hipertensi, obat jantung, hormon, obat kanker, antihistamin untuk obat dalam, dan lain. 2. Obat yang penggunaannya dengan cara disuntikkan atau dengan merobekkan rangkaian asli dari jaringan seperti sedan obat dalam bentuk injeksi, larutan infus, sedan implan (sedan yang mengandung hormon untuk KB). 3. Semua obat baru yang belum terdaftar di Dinkes (yang tidak mempunyai kode registrasi dari Dinkes atau Badan POM). 4. Semua obat dalam keadaan substansi atau semua obat yang terdapat dalam daftar obat keras (keadaan substansi sama dengan bahan baku obat). Di lapangan obat golongan obat keras dikenal dengan sebutan obat ethical (ethical drug), yaitu obat yang hanya dapat dibeli dengan resep dokter, atau obat daftar G yang berasal dari kata G sama dengan Gevalicq menurut Undang-Undang tentang Obat Keras Nomor ST 1937 Nomor 541. Selanjutnya, obat keras diatur dalam SK Menkes RI tahun 1986 Nomor 02396-A-SK-8-86 yang termasuk obat keras, yaitu semua obat yang pada bungkus luarnya disebutkan hanya boleh diberikan dengan resep dokter. Kemudian semua obat yang dibungkus sedemikian rupa yang nyata-nyata digunakan secara parental. Kemudian semua obat baru kecuali apabila oleh Dinkes RI telah dinyatakan secara tertulis bahan obat baru tersebut tidak membahayakan kesehatan manusia. Kemudian obat baru yang dimaksud yaitu semua obat yang tidak tercantum dalam Farmakope Indonesia dan daftar obat keras atau obat yang hingga saat dikeluarkannya surat keputusan ini secara resmi belum pernah diimpor atau digunakan di Indonesia. Selanjutnya obat wajib apotik (OWAH). Selanjutnya obat wajib apotik (OWAH). Obat wajib apotik. Obat wajib apotik adalah obat keras yang dapat diserahkan tanpa resep dokter oleh apoteker di apotik. Contoh obat wajib apotik nomor 1 yaitu oral kontrasepsi sebanyak 1 siklus (untuk siklus pertama harus dengan resep dokter).
Kemudian obat MAH yaitu antasida yang dikombinasi dengan antispasmodik dan fisetroksid OH3 plus magnesium trisilikat plus papaverine atau belladonna extra plus diazepam atau keldiazepoksid maksimal 20 tablet per pasien. Kemudian obat asma yaitu aminopilin sub atau 3 sub, ketotifen 10 tablet, terbutaling SO4 20 tablet. Kemudian analgetika antalgin 20 tablet, asam fenamate 20 tablet, metamfirone tambah diazepam atau keldiazepoksid 20 tablet. Kemudian antihistamin yaitu mebendrolin, peniramining maleat, astemisol, homokloralisin, deklorfeniramin maleat 20 tablet per pasien. Kemudian golongan antibiotika untuk pemakaian topikal untuk pemakaian pada kulit dalam bentuk krim atau salep. Contohnya adalah chloramphenicol, gentamicin krim atau salep, erythromycin atau clindamycin lotion atau acne vulgaris, piramacetin SO4 dalam sedang guace. Sedangkan untuk sedang antibiotik dalam bentuk sedang oral atau injeksi tidak masuk ke dalam obat golongan wajib apotek. Kemudian obat antifungi dalam bentuk salep atau krim yang mengandung mikenazol nitrat atau nystatin atau tolnaftat. Kemudian kosteroid untuk anti alergi dan peradangan lokal dalam bentuk krim atau salep yang mengandung hidrokortison, triamcinolone, betamethasone, fluorokortolon. Kemudian pemucat kulit atau pemutih kulit yaitu dalam bentuk kering yang mengandung hidrokinon tambah pabah. Kemudian obat omeprazol untuk obat MAH dalam kurung penghambat pompa proton inhibitor diberikan maksimal 7 tablet per pasien. Penandaan khusus pada kemasan obat jadi golongan OA sama seperti golongan obat keras. Kemudian contoh obat wajib apotek nomor 2 yaitu nama obat albendazole, prednisolone, clindamycin, sucralfate, ranitidine, famotidine. Untuk albendazole tablet 200 mg jumlah yang dapat diterima pasien 6 tablet. Dan untuk albendazole kadar 400 mg jumlah yang dapat diterima pasien 3 tablet. Untuk prednisolone dalam bentuk tube jumlah yang dapat diberikan pasien sebagai obat luar untuk infeksi pada kulit. Untuk clindamycin kadar satuan dalam wadah itu tube jumlah yang dapat diterima pasien sebagai obat luar untuk pengobatan akne. Untuk sucralfate kadar satuan yaitu 20 tablet. Untuk ranitidine kadar tablet 150 mg jumlah yang dapat diterima pasien yaitu maksimal 10 tablet. Pemberian obat hanya di atas dasar pengobatan ulangan dari dokter. Untuk famotidine kadar 20 mg atau 40 mg jumlah yang dapat diberikan pasien obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter. Maksimum 10 tablet pemberian. Untuk allopurinol tablet 100 mg obat hanya untuk dasar pengobatan ulangan dari dokter, maksimal 10 tablet pemberian. Untuk natrium diklofenat kadar 25 mg jumlah yang dapat diberikan pasien obat hanya atas dasar pengobatan ulangan dari dokter, maksimal 10 tablet pemberian. Selanjutnya obat fisioterapika, obat keras yang berkhasiat mempengaruhi susunan saraf pusat, dapat menyebabkan perubahan mental dan perilaku dan hanya dibeli dengan resep dokter. Penggunaan obat fisioterapika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan Undang-Undangan Nomor 5 Tahun 1997 tentang fisioterapika. Pada kemasan diberi tanda lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam dan huruf K di tengah yang menyentuh garis tepi. Fisioterapika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau untuk ilmu pengetahuan. Fisioterapika terbagi 4 golongan yaitu 1. Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk ilmu pengetahuan. Golongan 2 berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan terapi dan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan ketiga berkhasiat pengobatan, banyak digunakan untuk terampil dan ilmu pengetahuan serta potensi sedang mengakibatkan sindrom ketergantungan. Golongan keempat berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan terhadap bidang ilmu pengetahuan mempunyai potensi ringan menyebabkan sindrom ketergantungan.
Inti dari perbedaan 4 golongan Pisteropika: golongan 1 ilmu pengetahuan, golongan 2 dapat digunakan potensi kuat, golongan 3 banyak digunakan potensi sedang, golongan 4 sangat luas digunakan potensi ringan. Selanjutnya contoh obat golongan Pisteropika. Pisteropika golongan 1 hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan, misalnya ethylene, lisirgida, dan bloramfetamin. Pisteropika golongan kedua yaitu amfetamin, metilfeminat, pemetrasing, sekobarbital. Pisteropika golongan 3 yaitu amobarbital, pentasosing, pentobarbital, flunitrazepan. Pisteropika golongan keempat yaitu barbital, diazepan, bromozepan, alobarbital, kardiosepoxid. Penyaluran Pisteropika hanya dapat dilakukan oleh pabrik obat kepada PBF, apotek, rumah sakit, lembaga pendidikan atau penelitian, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, dalam kurung balai pengobatan, puskesmas. Penyerahan Pisteropika harus dengan resep dokter. Selanjutnya obat narkotika, yaitu penggunaan obat narkotika diawasi dengan ketat dan dilaporkan secara rutin kepada Kementerian Kesehatan RI sesuai dengan ketentuan dan peraturan undang-undangan nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pada kemasan diberi tanda palang berwarna merah di dalam lingkaran bergaris tepi merah. Zat obat yang dapat menyebabkan penurunan kesadaran, hilangnya rasa, sampai mengurangi rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Penggolongan narkotika. Narkotika golongan 1 yang termasuk golongan 1 adalah opium mentah dalam kurung getah yang diperoleh dari buah Papaver somniferum, opium masap dalam kurung candu, tanaman koka dalam kurung genus Erythrocylum, kokain, tanaman ganja dalam kurung genus cannabis, heroin, desmorfin. Narkotika golongan 2 yaitu yang termasuk golongan ini adalah alpha-cetilmetadol, alpha-metadol, difenoksilat, fentanyl, tebain, benzilmorfin, morfin, petidin. Narkotika golongan 3 yaitu yang termasuk golongan ini adalah kodein, dihidrokodein, sediaan atau campuran difenoksilat dengan bahan lain. Contoh dan perbedaan dari obat narkotika golongan 1 tidak digunakan dalam terapi, tapi hanya digunakan untuk ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan sangat tinggi. Contoh tanaman Papaver somniferum dalam kurung opium, koka, ganja, dan heroin. Obat narkotika golongan 2 dapat digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan. Potensi ketergantungan sangat tinggi. Contoh metadon, morfin, opium, petidin. Obat narkotika golongan 3 banyak digunakan dalam terapi dan ilmu pengetahuan, potensi ketergantungan ringan, contoh kodein. Selanjutnya obat prekursor. Yaitu zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika atau pisteropika. Ini diatur oleh PP nomor 44 tahun 2010 dengan judul prekursor. Tabel prekursor terbagi dua. Tabel 1 yaitu efedrin, ergotamin, ergometrin, dan potasium permanganat. Tabel 2 yaitu kebanyakan cairan, yaitu aseton, etil eter, asam sulfat, dan toluen. Peredaran, penyimpanan, dan pemusnahan dan pelaporan narkotika, pisteropika, dan prekursor farmasi diatur Permenkes nomor 3 tahun 2015. Selanjutnya obat OOT atau obat-obat tertentu, yaitu obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat selain narkotika dan psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku yang diatur oleh Perka BPOM nomor 28 tahun 2018. Pedoman penggunaan obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan. Contoh obat OOT yang sering disalahgunakan: tramadol, trihexyphenidyl, chlorpromazine, amitriptyline, haloperidol, dextromethorphan. Selanjutnya obat tradisional. Obat tradisional adalah obat jadi yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan mineral atau sedang klinik. Obat berdasarkan pengalaman empiris turun-menurun. Selanjutnya jamu. Logo ranting daun terletak dalam lingkaran.
Jamu adalah bahan-bahan atau tumbuh-tumbuhan yang masih berupa bagian-bagian kasar yang dicampur atau tidak dicampur dengan garang-garang yang kemudian akan dibuat infusa. Contoh jamu: jamu anti-aptosa, jamu lasantes, jamu anti-asmaticus, dan jamu diuretica. Selanjutnya obat herbal standar. Logo: jari-jari daun (3 pasang) terletak dalam lingkaran. Obat herbal standar adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan bahan bakunya telah distandarisasi. Selanjutnya fitofarmaka. Logo: jari-jari daun yang kemudian membentuk bintang terletak dalam lingkaran. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang penetapan dan perubahan penggolongan Physotropica, yaitu Physotropica golongan 1 deschloroketamine, 2F deschloroketamine, flubromazolam, dan fluaprazolam. Physotropica golongan 2 yaitu amineftina, metilfenidat, secobarbital, etilfenidat, etisolam, dialaksepam. Physotropica golongan 3 yaitu amobarbital, butalbital, flunitrazepan, glutetimida, katina, pentasosina, pentobarbital, siklobarbital. Physotropica golongan 4 yaitu alobarbital, alprazolam, amferamona, aminorex, barbital, benzetamina, dan lain-lain. Selanjutnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan golongan dan pembatasan dan kategori obat, yaitu hal penting perubahan penggolongan obat, yaitu obat keras berubah ke obat bebas terbatas dan pembatasan, yaitu terbinafine sediaan topikal untuk kulit, kadar kurang dari 1%, kemasan tidak lebih dari tube 10 gram. Kemudian famotidine tablet kapsul kurang dari 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet atau kapsul. Kemudian diclofenac dietilamin sediaan topikal kadar kurang dari 1%. Kemudian selenium sulfide sediaan topikal untuk ketombe kadar di atas 1% dan tidak lebih dari 2,5%. Kemudian piroxicam sediaan topikal kadar kurang dari 0,5%. Kemudian N-acetylcysteine sedang oral kadar kurang dari 200 mg per takaran. Kemudian bifenazole sebagai obat luar untuk infeksi jamur kadar kurang dari 1%, kemasan tidak lebih dari tube 15 gram dan botol 15 ml. Kemudian cetirizine tablet kapsul kadar kurang dari 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet dan kapsul. Cetirizine untuk sirup kadar kurang dari 5 mg atau 5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml. Kemudian loratadine tablet kapsul kadar kurang dari 10 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet dan kapsul. Kemudian sirup dari loratadine kadar kurang dari 5 mg atau 5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml. Kemudian fexofenadine HCl tablet kadar kurang dari 60 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet, indikasi hanya untuk alergi rinitis, serta penggunaan untuk dewasa dan anak di atas 12 tahun. Selanjutnya yang kedua, obat bebas berubah ke obat bebas terbatas dan pembatasan. 1. Tolfenate sebagai obat luar untuk injeksi jamur lokal kadar kurang dari 1%, yaitu obat bebas berubah ke obat bebas terbatas. Selanjutnya yang ketiga itu obat bebas terbatas berubah ke obat keras, yaitu lidocaine dan benzocaine. Selanjutnya hal penting yaitu perubahan pembatasan obat, yaitu bronhepsin tablet kapsul kurang dari 8 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet dan kapsul. Bronhepsin untuk sirup suspensi kurang dari
4 mg atau 5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml. Kemudian di Vendramin, tablet kapsul kurang dari 25 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet dalam kapsul. Di Vendramin untuk sirup suspensi kurang dari 12,5 mg per 5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml. Kemudian dokusat sodium sedang oral tablet kapsul kurang dari 100 mg, kemasan tidak lebih dari 6 tablet per kapsul. Dalam kapsul 100 mg termasuk obat bebas terbatas. Dokusat sodium untuk tetes telinga kadar kurang dari 0,5%, tidak boleh dipakai lebih dari 2 hari berturut-turut, tidak boleh untuk perforasi dalam kurung pecahnya gendang telinga. Kemudian ibuprofen untuk tablet kapsul kurang dari 200 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet dan kapsul. Ibuprofen untuk sirup suspensi kurang dari 100 mg atau 5 ml, kemasan tidak lebih dari 60 ml. Kemudian mebendazole tablet kapsul kurang dari 500 mg, mebendazole untuk sirup suspensi kurang dari 100 mg atau 5 ml, kemasan tidak lebih dari 30 ml. Kemudian ketoconazole sebagai obat luar untuk injeksi jamur lokal, kadar kurang dari 2%. Kemudian thioconazole sebagai obat luar untuk infeksi jamur lokal, kadar kurang dari 2%. Kemudian benzylperoxide sedang topikal untuk akne dalam kurun jerawat, kadar kurang dari 10%, kemasan tidak lebih dari 5 gram. Kemudian despanghenol sedang topikal untuk kulit, kadar kurang dari 5%. Kemudian ranitidin untuk tablet kurang dari 75 mg, kemasan tidak lebih dari 10 tablet. Ranitidin sirup kurang dari 75 mg atau 5 ml, kemasan tidak lebih dari 30 ml, hanya untuk dewasa dan anak lebih dari 12 tahun. Kemudian trifluridin, kombinasi trifluridin dengan pseudoephedrine dengan kadar pseudoephedrine kurang dari 30 mg per tekaran. Kemudian desbromfeniramine maleat untuk tablet kurang dari 2 mg, kemasan tidak lebih dari 20 tablet. Desbromfeniramine maleat untuk sirup kurang dari 2 mg atau 5 ml, kemasan tidak boleh dari 60 ml. Kemudian theophylline, penggunaan tidak lebih dari 1 tablet per kali, maksimum 2 kali sehari, kadar kurang dari 150 mg per tablet, kemasan tidak lebih dari 4 tablet. Kemudian aminophylline, penggunaan tidak lebih dari 1 tablet per kali, maksimum 2 kali sehari, kadar kurang dari 150 mg per tablet, kemasan tidak lebih dari 4 tablet. Selanjutnya hal penting, perubahan kategori obat. Kategori baru, vitamin E berubah menjadi suplemen kesehatan, cetrimide berubah menjadi alkes atau PKRT, dan chlorhexidine berubah ke alkes atau PKRT. Selanjutnya hal penting, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika. Daftar narkotika golongan 1 yaitu tanaman Faver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. Kemudian opium menta yaitu getah yang berbeku sendiri diperoleh dari buah tanaman Faver somniferum L dengan atau tanpa mengalami pengelolaan sekadarnya untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya. Kemudian opium masat terdiri dari bagian A candu, hasil yang diperoleh dari opium menta melalui suatu rentetan pengelolaan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Bagian B jicing, yaitu sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain. Kemudian bagian C jicingko, yaitu hasil yang diperoleh dari pengelolaan jicing. Kemudian tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythrosolon dari keluarga Erythroselaceae termasuk buah dan bijinya. Kemudian daun koka, yaitu daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythrosolon dari keluarga Erythrosolaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
Kemudian kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. Kemudian kokaina, metil ester 1 benzoyl eugina. Kemudian tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. Kemudian tetrahidrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya. Kemudian delta 9 tetrahidrocannabinol dan semua bentuk stereokimianya. Kemudian atorfina, desomorfina, etorfina, heroin, dan lain-lain. Terdaftar 191 obat untuk golongan narkotika golongan 1. Kemudian daftar narkotika golongan 2 yaitu alpha-cetilmetadol, alpha-metrodina, alpha-metadol, alpha-drodina, alfentanil, dan lain-lain. 91 daftar obat. Kemudian narkotika golongan 3 ada 15 yaitu asetilhidrokodeina, destropropoxifena, dihidrokodeina, etilmorfina, kodein, nikodikodina, nikokodina, norkodeina, polkodina, propiram, buprenorfina, CB13, nama lain CRA13 atau SAB378. Kemudian garam-garam dari narkotika dalam golongan tersebut di atas. Kemudian campuran atau siadaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika. Kemudian campuran atau siadaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika. Selanjutnya bentuk siadaan obat. Selanjutnya penggolongan bentuk obat. Penggolongan obat padat yaitu pulpis dalam kurung serbut tidak terbagi, yaitu bahan atau campuran yang homogen dari bahan-bahan yang diserbutkan dan berada dalam keadaan relatif kering. Kemudian pulperes dalam kurung serbuk bagi atau puyer, yaitu serbuk yang terbagi berupa bungkus-bungkusan kecil dalam kertas digunakan untuk obat dalam. Kemudian granul, yaitu berupa gumpalan kecil yang terdiri dari obat dan bahan tambahan, lebih stabil dari serbuk, digunakan dengan cara dicampur atau dilarutkan dengan air. Macam obat padat yaitu tablet, berbentuk bundar atau pipi. Berikut beberapa zat tambahan berdasarkan kegunaannya, yaitu zat pengisi seperti zat harum laktis, amilomanihot, calcifosfat, berfungsi untuk memperbesar volume tablet. Kemudian zat pengisi seperti mucilage arabici dan sulutium metilucilium, berfungsi agar tidak pecah atau retak. Kemudian zat penghancur seperti natrium alginat, gelatin, dan agar-agar, berfungsi memudahkan hancurnya obat dalam perut atau lambung. Kemudian zat pelicin seperti talcium 5%, adicium, stericium, dan lain-lain, berfungsi agar tidak lengket pada cetakan. Selanjutnya jenis bentuk siadaan tablet adalah yaitu tablet biasa, yaitu tablet dicetak tanpa diberi lapisan apapun. Pada umumnya obat tablet ini akan diserap pada saluran pencernaan sehingga efek pengobatannya pun cepat dirasakan. Kemudian tablet kompresi, yaitu tablet yang diproduksi dengan sekali tekan. Biasanya terdapat zat tambahan, contoh bodariacin. Kemudian tablet kompresi ganda, yaitu tablet yang dalam proses produksinya mengalami penekanan 2 kali. Pada umumnya tablet bentuk ini akan terlihat berlapis, contoh dekolgen. Kemudian tablet yang dikempa yaitu tablet yang dicetak berbentuk silinder kecil. Kemudian tablet hipodermit yaitu tablet yang diproduksi dengan bahan-bahan yang mudah larut dalam air, contoh atropin sulfat. Kemudian tablet sublingual yaitu tablet yang diminum dengan cara diletakkan di bawah lidah, contoh nitrogliserin. Kemudian tablet bukal yaitu tablet yang diletakkan pada pipi dan gusi, contohnya progesteron. Kemudian tablet salut. Tablet salut antara lain tablet salut gula, yaitu bentuk sediaan obat berbentuk tablet yang dilapisi dengan lapisan gula. Hal ini dilakukan untuk melindungi obat dari udara, menjaga kelembaban obat, dan memberikan rasa pada obat agar menghilangkan gangguan bau dan rasa obat asli, contohnya pahesong. Kemudian tablet salufilm
yaitu tablet salut film adalah tablet kempe yang disalut dengan salut tipis, berwarna atau tidak dari bahan polimer yang larut dalam air yang hancur cepat di dalam saluran cerna. Kemudian tablet salut enterik yaitu bentuk sedang tablet yang dilapisi zat sehingga tidak hancur karena HCl dalam lambung dan obat akan hancur di usus. Contohnya Voltarek 50 mg dan lain-lain. Kemudian tablet effervescent yaitu sedang obat berbentuk tablet yang akan berbuih jika terkena cairan. Biasanya disimpan di tempat tertutup untuk menjaga kelembabannya, contoh Redoxon. Kemudian tablet diwarnai coklat, yaitu bentuk sedang obat yang dilapisi dengan oksida besi. Warna coklat ini didapatkan dari oksida besi, contohnya sangobion. Kemudian chewable tablet, yaitu tablet yang cara pemakaiannya harus dikunyah agar meninggalkan efek enak di rongga mulut, contohnya antisida dan Victon. Kemudian tablet hisap, yaitu bentuk sedang tablet yang diminum dengan cara dihisap untuk pengobatan di rongga mulut dan tenggorokan, contohnya FG Torokhes, Estercy, dan lain-lain. Selanjutnya kapsul, yaitu kapsul merupakan sedang obat padat dikemas ke dalam sebuah cangkang berbentuk tabung keras maupun lunak yang dapat larut. Tabung kapsul ini biasanya terbuat dari gelatin, pati, dan lain-lain. Contoh kapsida, indical, dan lain-lain. Kemudian gambar ukuran kapsul. Semakin besar angka, semakin kecil ukuran kapsul. Semakin rendah angka, semakin besar ukuran kapsul. Kemudian spansul dalam kurung kapsul yang mengandung bahan obat dalam bentuk butiran atau penglet. Kemudian kapsul lunat yaitu kapsul yang cangkangnya lunak. Kemudian kaplet yaitu bentuk sedang obat kaplet dalam kurung kapsul tablet. Merupakan sedang berbentuk tablet yang dibungkus dengan lapisan gula dan pewarna menarik. Lapisan warna dan gula ini bertujuan untuk menjaga kelembaban dan menjaga agar tidak terkontaminasi dengan HCl di lambung. Kemudian pil yaitu sedang obat berbentuk bundar dengan ukuran yang kecil. Ada beberapa variasi dari pil antara lain granul, pil aloe, dan buli. Kemudian serbuk yaitu sedang obat yang berbentuk remahan yang merupakan campuran kering obat dan zat kimia yang dihaluskan. Serbuk terbagi menjadi serbuk granule dan serbuk effervescent. Sama seperti tablet effervescent, serbuk effervescent juga akan mengeluarkan buih ketika bercampur dengan air. Contoh Adam Sari, Jeskol, dan lain-lain. Kemudian suppositoria merupakan sedang padat dalam berbagai bobot dan bentuk yang diberikan melalui rektal, vagina, atau uretra, umumnya meleleh, melunak, atau melarut pada suhu tubuh. Kemudian gel atau jelly, yaitu sedang semi-solid yang jernih, terbuat dari bahan pengantal dan air sehingga rasanya dingin dan apabila kering meninggalkan selaput tipis. Selanjutnya hal penting, bentuk obat setengah padat atau semi-solid. Bentuk obat setengah padat atau semi-solid, yaitu salep, yaitu sedang setengah padat yang mudah dioleskan dan digunakan sebagai obat luar. Dasar salep dalam kurung basis salep. Dasar salep yang digunakan sebagai pembawa dibagi dalam 4 kelompok, yaitu dasar salep senyawa hidrokarbon, dasar salep serap, dasar salep yang bisa dicuci dengan air, dan dasar salep yang larut dalam air. Setiap bahan salep menggunakan salah satu dasar salep tersebut. Dasar salep hidrokarbon. Dasar salep ini dikenal sebagai dasar salep berlemak seperti Vaseline album dalam kurung white petrolatum, Vaseline flavum dalam kurung yellow petrolatum, cera alba, cera flava, paraffin liquidum, paraffin solidum, dan cetaceum. Dasar salut hidrokarbon ini hanya dapat bercampur dengan sejumlah kecil komponen berair. Sifat dasar salut hidrokarbon sukar dicuci, tidak mengering, dan tidak berubah dalam waktu lama. Salut ini ditujukan untuk memperpanjang kontak bahan obat dengan kulit dan bertindak sebagai penutup kulit. Dasar salut hidrokarbon terutama digunakan sebagai bahan emulien. Kemudian dasar salep serap. Dasar salep serap dibagi menjadi dua, yaitu bagian A, dasar salep yang dapat bercampur dengan air membentuk emulsi air dan minyak. Contohnya lalonium aldehidrat dalam kurung Abdes lenae, paraffin hidrofilik.
Bagian B, dasar salep yang sudah membentuk emulsi air minyak. Contohnya Ades Lanae Cum Aqua dalam kurung lanolin dan Cool Cream. Ades Lanae ialah lemak murni dari lemak bulu domba, keras dan melekat sehingga sukar dioleskan, mudah mengikat air. Ades Lanae Hydrosoi atau lanolin ialah Ades Lanae dengan aqua 25-27%. Salad ini dapat dicuci, namun kemungkinan bahan sedia yang tersisa masih ada walaupun telah dicuci dengan air, sehingga tidak cocok untuk sediaan kosmetik. Dasar salep serap juga bermanfaat sebagai emulien. Kemudian dasar salep yang dapat dicuci dengan air, yaitu dasar salep ini adalah emulsi minyak dalam air, misalnya salep hidrofilik. Dasar ini dinyatakan dapat dicuci dengan air karena mudah dicuci dari kulit, sehingga lebih dapat diterima untuk dasar kosmetik. Dasar salep ini tampilannya menyerupai krim karena fase terluarnya adalah air. Keuntungan lain dari dasar salep ini adalah dapat dihancurkan dengan air dan mudah menyerap cairan yang terjadi pada kelainan dermatologis. Kemudian dasar salep larut dalam air, yaitu dasar salep ini disebut juga dasar salep tak berlemak dan terdiri dari konstituen larut air. Dasar salep jenis ini memberikan banyak keuntungan seperti dasar salep yang dapat dicuci dengan air dan tidak mengandung bahan yang tak larut dalam air, seperti lanolin adilat, parafin, dan malam dalam kurung cerah. Dasar salep ini lebih tepat disebut gel. Contoh dasar salep ini ialah polietilglikol. Pemilihan dasar salep untuk dipakai dalam formulasi salad bergantung pada beberapa faktor, seperti kecepatan pelepasan bahan obat dari dasar salep, absorpsi obat, kemampuan mempertahankan kelembaban kulit oleh dasar salep, waktu obat stabil dalam dasar salep, pengaruh obat terhadap dasar salep. Selanjutnya hal penting, penggolongan dasar salep berdasarkan sifat fisik. Berdasarkan sifat fisiknya, basis salep ada yang berupa 1. Zat padat seperti cera alba, cera flava, cetaceum, paraffin solidum, cetilacahol, acidum stearinicum. 2. Setengah padat seperti Vaseline album, Vaseline flavum, Ades lanae. 3. Zat cair dalam kurung cairan kental seperti oleum sesame, oleum cocos, dan paraffin liquidium. Bila basis salep yang digunakan berupa zat setengah padat seperti Vaseline atau Ades lanae, dapat langsung digunakan atau dicampur dengan bahan obat. Tetapi bila berupa campuran basis yang bentuk fisiknya setengah padat, padat dan cairan, maka harus dicampur dan dilebur hingga cair di atas water bath, kemudian diaduk hingga dingin dan homogen. Kemudian pasta. Pasta yaitu obat luar yang digunakan pada kulit mengandung bahan padat yang lebih besar daripada salep. Konsistennya lebih kenyal dan lebih kaku dari salep. Kemudian krim, yaitu sedang berupa emulsi kental, mengandung tidak kurang dari 60% air dimasukkan untuk pemakaian luar. Selanjutnya hal penting macam bentuk obat cair, yaitu eliksir. Eliksir adalah suatu larutan yang mengandung alkohol dan diberi pemanis, mengandung obat dan diberi bahan pembau. Kemudian sirup merupakan larutan zat kimia yang dikombinasikan dengan larutan gula sebagai perasa manis. Biasa digunakan untuk obat dan suplemen anak-anak. Kemudian emulsi merupakan campuran dari zat kimia yang larut dalam minyak dan larut dalam air. Untuk membuat obat dengan sediaan emulsi dibutuhkan zat pemulsi atau yang biasa disebut dengan emulgator, agar salah satu zat cair dapat terdispersi dalam zat cair yang lain. Kemudian suspensi merupakan campuran obat berupa zat padat yang kemudian terdispersi dalam cairan. Biasanya pada petunjuk penggunaan obat terdapat keterangan dikocok dahulu. Suspensi terbagi ke dalam berbagai jenis berdasarkan cara pemakaiannya. Suspensi oral, suspensi topikal, suspensi optalmik, dan lain-lain. Kemudian injeksi merupakan sediaan steril berupa larutan, emulsi atau suspensi atau serbuk yang harus dilarutkan untuk disuspensikan lebih dahulu sebelum digunakan, yang disuntikkan dengan cara merobek jaringan ke dalam kulit atau melalui kulit atau selaput lendir.
Tujuannya yaitu kerja obat cepat serta dapat diberikan pada pasien yang tidak dapat menerima pengobatan melalui mulut. Kemudian gutai yaitu merupakan sedan cairan berupa larutan emulsi atau suspensi. Dimasukkan untuk obat dalam atau obat luar. Digunakan dengan cara meneteskan menggunakan penetes yang menghasilkan tetesan setara dengan tetesan yang dihasilkan penetes beku yang disebut tukang farmakope Indonesia. Sedang obat tetes dapat berupa antara lain gutai (obat dalam), gutai oris (tetes mulut), gutai auricularis (tetes telinga), gutai nasales (tetes hidung), gutai ophthalmic (tetes mata). Kemudian galenik. Galenik adalah sedang obat berbentuk cairan yang merupakan sari dari bahan baku berupa hewan atau tumbuhan. Kemudian esterat. Esterat merupakan sedang obat berbentuk cairan pekat yang didapatkan dari pengetrasian zat dari nabati maupun hewani yang kemudian diberi pelarut. Kemudian imunosera. Imunosera adalah sedang obat berbentuk cairan berisikan zat imunoglobulin yang diperoleh dari serum hewan lalu dimurnikan. Biasanya imunosera digunakan untuk menetralisir racun hewan serta sebagai penangkal virus dan antigen. Kemudian macam obat gas atau uap, yaitu obat dengan bentuk sedang gas atau uap biasanya digunakan untuk pengobatan penyakit pernapasan dan cara pemakaiannya dengan inhalasi. Bentuk sedang gas atau uap dibuat agar partikel obat menjadi kecil sehingga lebih mudah dan cepat diabsorpsi melalui alveoli dalam paru-paru dan membran mukus dalam saluran pernapasan. Obat dengan sedang bentuk gas biasanya dibungkus dengan alat khusus seperti vaporizer dan nebulizer. Kemudian saturasi. Saturasi adalah obat minum yang dibuat dengan mereaksikan suatu asam dengan basa (karbonat atau bikarbonat), di mana harus dijaga supaya cairan mengandung gas CO2 yang jenuh. Kemudian celesma yaitu cair digunakan dengan cara dimasukkan ke rektal. Kemudian potio yaitu obat minum tidak memperhatikan rasa. Kemudian litus oris yaitu tutul mulut. Kemudian larutan solution. Solution merupakan larutan obat yang merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat kimia obat atau lebih. Selanjutnya hal penting larutan. Dalam membuat larutan atau obat minum perlu diperhatikan sifat bahan-bahan obatnya. Apakah larut atau tidak dengan melihat kelarutannya di buku standar seperti Farmakope Indonesia, Ekstrak Farmakope Martindale, dan lain. Kelarutan bukanlah merupakan standar atau uji kemurnian dari zat yang bersangkutan, tetapi dimasukkan sebagai informasi dalam penggunaan, pengelolaan, dan peracikan suatu bahan. Kelarutan zat yang tercantum di Farmakope Indonesia edisi 5 dinyatakan sebagai berikut, yaitu sangat mudah larut, kurang dari 1, mudah larut 1-10, larut 10-30, agak sukar larut 30-100, sukar larut 100-1000, sangat sukar larut 1000-10.000, praktis tidak larut lebih dari 10.000. Selanjutnya rute pemberian obat. Prinsip pemberian obat mengikuti 6 benar, yaitu benar pasien, benar obat, benar dosis, benar cara pemberian, benar waktu, benar dokumentasi. Rute pemberian obat yaitu oral. Oral adalah rute pemberian obat melalui mulut untuk mendapatkan efek sistemik. Keuntungan cara yang paling umum, praktis, mudah, dan aman. Kerugian kerja obat lama, absorpsi sering tidak teratur, kerusakan beberapa obat oleh reaksi di lambung. Bentuk sedang oral, tablet, kapsul, larutan. Kemudian sublingual. Sublingual adalah rute pemberian obat dikunyah halus dan ditaruh di bawah lidah. Keuntungan obat langsung masuk ke dalam peredaran darah tanpa melalui hati. Kerugian kurang praktis dan dapat merangsang selaput lendir mulut bentuk sedaan, tablet, dan tablet hisap. Kemudian bukal, obat diletakkan di antara pipi dan gusi. Keuntungan mudah, tidak perlu steril, efek cepat. Kerugian bukal, rasa obat harus enak, dapat mengiritasi mulut, pasien harus sadar untuk obat yang sangat lipofil. Kemudian parental adalah pemberian obat yang diberikan melalui suntikan, tidak melalui sistem pencernaan. Beberapa cara pemberian secara parental atau injeksi yaitu intravena masuk melalui pembuluh darah balik vena, intramuskular menembus otak daging, subkutan melalui bawah kulit memberikan efek sistemik, intrakutang menembus kulit memberi efek sistemik,
intrakardial menembus jantung. Keuntungan dari parental, efek yang ditimbul sangat cepat dan kuat, berguna pada pasien yang tidak sadar, dapat diberikan untuk pasien yang tidak bisa menerima obat secara oral, dapat dihindari obat-obat yang rusak dalam saluran cerna. Dengan memberikan pemberian injeksi intravena dapat diperoleh kadar obat dalam darah yang optimum dalam waktu yang cepat dan akurat. Kologium parental yaitu sukar digunakan untuk pasien sendiri atau tidak prestis, terasa nyeri, ada bahaya infeksi. Obat sukar ditarik kembali jika terdapat kesalahan dosis, lebih mahal. Bentuk sedang parental atau injeksi dapat berupa larutan, suspensi atau emulsi yang steril dalam air, minyak atau pelarut lain. Kemudian rektal. Rektal adalah rute pemberian obat melalui rektum atau dubur untuk mendapatkan efek lokal dan juga sistemik. Keuntungan rektal dapat diberikan pada pasien tidak sadar atau tidak mampu menelan obat atau cara oral terhalang oleh muntah. Dan absorpsi tidak melewati hati dapat digunakan untuk obat-obat yang cepat dirusak di hati. Kerugian rektal, cara pemekanya tidak menyenangkan, absorpsi obat tidak teratur, dan sukar diramalkan. Bentuk sedang obat yang digunakan yaitu larutan Soputeria salep. Kemudian topikal atau kulit adalah pemberian obat yang digunakan pada kulit untuk efek lokal. Bentuk sedang yang digunakan adalah salep, krim, pasta, lithium. Kemudian inhalasi yaitu pemberian obat secara inhalasi hanya dapat dilakukan untuk obat yang berbentuk gas atau cairan yang mudah menguap. Absorpsi terjadi melalui epitel paru dan mukosa saluran nafas. Keuntungan inhalasi, absorpsi terjadi secara cepat karena permukaan absorpsinya luas, terhindar dari eliminasi lintas pertama di hati. Dan penyakit tertentu pemberian obat inhalasi lebih efektif sebab obat langsung bekerja pada bronkus. Kerugian inhalasi, diperlukan alat dan metode khusus, dosis sulit diatur dan terkadang obat mengiritasi epitel paru. Selanjutnya hal penting dosis obat. Dosis obat merupakan takaran jumlah obat yang dapat menghasilkan efek terapi pada fungsi tubuh yang terkena gangguan. Dosis dapat dikelompokkan ke berbagai jenis berdasarkan fungsinya, yaitu dosis awal atau loading dose, yaitu dosis awal yang dibutuhkan guna tercapainya konsentrasi obat yang diinginkan di dalam darah dan kemudian untuk selanjutnya dengan dosis perawatan. Kemudian dosis pencegahan yaitu jumlah yang dibutuhkan untuk melindungi agar pasien tidak terkena penyakit. Kemudian dosis terapi yaitu dosis obat yang digunakan untuk terapi jika pasien sudah terkena penyakit. Kemudian dosis lazim yaitu dosis yang secara umum digunakan untuk terapi. Kemudian dosis maksimal yaitu dosis obat maksimal yang dapat digunakan untuk pengobatan penyakit yang bila dosis maksimal dilampaui akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Kemudian dosis letal yaitu dosis yang melebihi dosis terapi dan mengakibatkan efek yang tidak diinginkan yang pada akhirnya dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya, perhitungan dosis harus didasari dengan pertimbangan usia, berat badan, dan lain-lain. Berikut ini adalah pengelompokan perhitungan dosis obat berdasarkan usia. Dosis untuk anak diperhitungkan dari dosis orang dewasa dalam kurun DD dengan menggunakan rumus-rumus sebagai berikut. Yaitu rumus Fried untuk anak kurang dari 2 tahun, yaitu dosis anak dalam kurun DA sama dengan umur anak dalam bulan dikali DD dibagi 150. Kemudian rumus Young untuk anak kurang dari 12 tahun yaitu dosis anak sama dengan umur anak dalam tahun dalam kurung N dikali DD dibagi N ditambah 12. Kemudian rumus Dilling untuk anak kurang dari 15 tahun yaitu DA sama dengan umur anak dalam tahun dalam kurung N dikali DD dibagi 20. Kemudian rumus Clark untuk anak di atas 2 tahun yaitu DA sama dengan berat badan ukuran pound dikali DD dibagi 150. Inti dari rumus-rumus yaitu rumus Fried untuk anak kurang dari 2 tahun, rumus Young untuk anak kurang dari 12 tahun, rumus Dilling untuk anak kurang dari 15 tahun, rumus Clark untuk anak kurang dari 2 tahun.